Bab 36. Isabel sama sekali tidak peduli dengan tatapan mata yang aneh dari Ravindra. Setelah selesai minum, dia langsung menutup mulutnya dan berkata, "Aku hampir saja mati kesedak. Minum pelan-pelan, gak ada yang mau merebutnya dengan kamu. Tapi pokoknya kamu masih tetap harus minum 1 mangkok lagi." Ravindra pun memakannya dengan sangat pelan. Selama ini dia sama sekali tidak menyadari kalau makan di tengah malam itu sangat menyenangkan. Tetapi setelah makan malam ini dia merasa sepertinya enak juga. Terutama makan malam hari ini sangat tidak menarik. Tetapi setelah dimakan ternyata makanannya begitu enak. Isabel melihat mangkoknya yang sudah kosong dan ia merasa sedikit tidak enakan. Ia sendiri juga tidak tahu kenapa nafsu makannya menjadi begitu baik. "Bagaimana kalau aku mengambilkan semangkok bubur lagi untuk kamu?" Isabel sedikit merasa tidak enakan dan berkata, "Sepertinya aku sudah makan terlalu banyak. Keluarga kita Dere bisa merawatmu." Ravindra berkata dengan nada bicaranya yang pelan. Pada saat itu perasaan hati Isabel canggung. Setelah Ravindra menghabiskan makanan yang disisakan, ia pun mengelap mulutnya dengan sangat anggun dan mengangkat kepalanya, lalu melihat Isabel yang menggigit bibirnya dengan perasaan tidak begitu tenang. Matanya pun langsung terpanah pada bibirnya yang merah itu, dan tidak tahu kenapa dia langsung terpikir dengan ciuman panas mereka tadi ketika di perjalanan pulang. Perasaan saat ia menciumnya itu tidak tahu kenapa bisa ia rasakan dengan begitu jelas. Ini adalah pengalaman pertama yang pernah ia rasakan selama hidupnya. Ini juga adalah pertama kali ia sadar kalau ciuman yang panas juga bisa membangunkan raganya. Ravindra lalu melihatnya dengan tatapan sinis dan berkata, "Kamu masih belum membersihkan make up-mu." Isabel baru teringat sejak ia pulang tadi, ia langsung mengganti pakaiannya dan memasak. Ia sama sekali tidak ingat lagi untuk membersihkan make up-nya. Aku lupa." Isabel langsung beranjak berdiri dan kembali ke kamarnya untuk membersihkan make up-nya. Melihat Isabel yang terburu-buru seperti ini, Ravindra pun merasa lucu dan tidak bisa menahan tawanya. Lalu tatapan mata Ravindra pun tertuju pada mangkok yang sudah kosong itu. Isabel tidak mau membiarkan make up bertahan di wajahnya begitu lama. Tidak peduli mau merek terkenal apapun, dia sama sekali tidak mau membiarkan barang kimia itu melukai bayi yang ada di dalam perutnya. Jadi Isabel pun berusaha keras untuk membersihkan make up ini dari wajahnya. Setelah selesai membersihkan make up-nya, ia pun sekalian mandi. Wah, segar sekali. Ia melihat dirinya sendiri yang ada di dalam cermin dan melihat perutnya yang masih merata. Ia juga tidak tahu bagaimana bentuk bayi yang ada di dalam perutnya. Kalau sesuai dengan jadwal yang ditentukan, besok ia harus pergi melakukan pemeriksaan sebelum melahirkan. Tentu saja ia tidak berani berharap banyak agar Ravindra yang pergi menemaninya ke rumah sakit. Lebih baik ia memesan agar supir mengantarnya ke rumah sakit besok. Isabel sudah mempersiapkan barang-barang untuk pemeriksaan, lalu setelah itu ia pun tidur. Hari ini ia menikmati tidurnya yang nyenyak. Ada satu hal yang tidak sempurna, adalah sepertinya semalam ia kekurangan sebuah kantong penghangat. Apakah Bik Narti lupa dengan itu? Kalau ada kesempatan, nanti ia baru tanyakan kepadanya. Isabel pun mengganti sebuah pakaian yang santai dan membawa barang bawaannya. Lalu ia mendorong pintu kamarnya dan meminta tolong kepada sopir untuk membawakan barang bawaannya. Ketika Isabel baru saja mendorong pintu kamarnya, ia melihat Ravindra yang berjalan ke arahnya dengan santai. "Pagi,"
Isabel melambai-lambaikan tangannya untuk menyambutnya. Tidak peduli apapun, pokoknya ia masih saja tinggal di rumah orang. Jadi dia masih harus punya tata krama. Isabel melihat sepertinya Ravindra tidak bermaksud untuk pergi. Ia juga tidak tahu harus mengatakan apa. Setelah mereka menikah 3 hari, waktu mereka berduaan masih bisa dihitung dengan sangat jelas. Ia masih tidak bisa menemukan sebuah topik yang bisa ia bahas dengan Ravindra. Lalu ia menaikkan alisnya dan berkata, "Hari ini pergi periksa." "Iya," Isabel menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Hari ini sudah seharusnya pergi periksa sebelum kelahiran. Aku sebentar lagi sudah mau berangkat. Lalu nanti setelah pulang aku baru latihan aturan di rumah lagi. Boleh tidak?" Melihat wajah Isabel yang sangat hati-hati ketika berbicara dan tangannya yang tidak tahu harus berbuat apa, Ravindra menyipitkan matanya dan menutupi sebagian dari perasaan yang sedang ia rasakan. "Karena hari ini adalah hari pemeriksaan sebelum kelahiran, biar aku yang menemani kamu." Ravindra langsung menjawabnya. Mata Isabel pun terbuka lebar. "Kamu mau menemani aku pergi? Hari ini matahari sudah terbit dari barat ya." Bagaimana mungkin Ravindra berkata sendiri kalau ia mau menemaninya pergi periksa? Pada saat itu juga Isabel berpikir kalau ia salah mendengar. Apakah perlu mengosongkan perut dulu? Kalau perlu sekarang kita langsung pergi. Setelah selesai periksa kita bisa makan di rumah nenek. Ravindra pun mengambil data pemeriksaan yang ada di tangannya dan langsung menunggunya di bawah. Isabel terbengong dan tidak tahu harus berbuat apa. Ravindra ternyata benar-benar mau menemaninya pergi ke rumah sakit. Sekarang ia bukan sedang bermimpi, kan? Isabel menjulurkan tangannya dan memukul-mukul wajahnya sendiri. "Isabel, sadar, kamu harus semangat, kalau tidak nanti dia akan marah." Masih bengong kenapa? Ravindra sudah berjalan 2 langkah dan ia menyadari kalau Isabel tidak mengikutinya jalan. Lalu ia dengan perlahan membalikkan badan dan berkata, "Kenapa? Kamu takut?" Isabel mengedip-ngedipkan matanya. Tidak salah, Ravindra sedang tersenyum. Ia tidak marah. Tapi kenapa senyumnya terlihat lebih mengerikan daripada ketika ia marah? Isabel langsung mengikutinya dan hatinya tambah gelisah. Hari ini kenapa Ravindra menjadi seperti ini? Perubahannya ini sangat drastis. Ia sama sekali tidak sama dengan Ravindra yang ia kenal. Mungkin ia begitu baik hari ini karena anaknya yang ada di perutku. Kalau dipikir-pikir mungkin juga. Bagaimanapun ini adalah anak pertamanya. Kalau ia peduli juga tidak ada salahnya. Setelah ia mendapatkan alasan yang bisa menjawab pertanyaan yang ada di kepalanya, ia pun menghela nafasnya. Hari ini mau tes darah, jadi harus mengosongkan perut, Isabel menjelaskan. Ravindra menganggukkan kepalanya lalu membiarkan Binarti untuk menyiapkan tempat tidur untuknya dan mendorongnya masuk ke ruang pemeriksaan. "Binarti, telepon nenek, kasih tahu dia hari ini selesai periksa kita akan makan di rumah nenek. Isabel hari ini tidak makan sarapan, nanti pasti lapar sekali. Minta tolong nenek sediakan sedikit makanan untuknya." Ketika keluar dari pintu rumah, Ravindra memerintahkan Binarti. "Baik, Tuan." Binarti melihat tuan rumahnya semakin lama semakin peduli dengan nyonya muda, dan ia pun merasa sangat senang. "Maaf sudah merepotkanmu, Binarti," Isabel langsung menambah dan tersenyum kepadanya. Nyonya muda sudah terlalu sungkan. Binarti menjadi semakin suka dengan Isabel.
Ternyata di dunia ini cuma ada nyonya muda yang bisa membuat tuan muda berubah menjadi seperti ini. Memang kekuatan suami istri itu sangat luar biasa. Ravindra membawa Isabel ke rumah sakit melalui jalur cepat dan hanya beberapa waktu saja mereka sudah sampai ke rumah sakit. Karena pihak rumah sakit sudah tahu kalau mereka berdua akan datang melakukan pemeriksaan, semua suster dan dokter yang ada di rumah sakit pun sudah mempersiapkan orang untuk menyambut mereka. Setelah Isabel turun dari mobil, ia pun langsung melihat senyum sambutan dari para suster dan berkata, "Nyonya muda, selamat pagi." Walaupun Isabel sudah tinggal beberapa hari di rumah sakit, tetapi ia tetap saja merasa takut untuk melakukan pemeriksaan kali ini. "Selamat pagi, Tuan." Para suster itu pun memberikan sambutan kepada Ravindra. Ravindra pun menganggukkan kepalanya dan berkata, "Semuanya sudah selesai disiapkan." "Semuanya sudah disiapkan," para suster itu menjawabnya dengan sangat hormat. "Tuan, mohon nyonya muda berjalan ke arah sini." Ravindra pun membawa Isabel ke arah yang ditunjukkan suster itu. Di belakang mereka pun diikuti oleh kerumunan orang. Ketika sudah sampai di ruang pemeriksaan, direktur rumah sakit dan dokter yang memeriksa pun menyambut mereka. "Tuan, nyonya, semua sudah disiapkan." Ravindra menganggukkan kepalanya dan berkata, "Mau periksa apa? Tolong segera periksa. Isabel masih belum makan dari pagi." Mendengar direktur yang begitu peduli dengan nyonya muda, direktur rumah sakit dan dokter lainnya pun segera mengecek darahnya dan melakukan pemeriksaan lainnya. Karena semua departemen yang ada di rumah sakit itu sedang memberikan perawatan kepada Isabel, jadi tidak sampai 1 jam saja semua pemeriksaan itu sudah selesai. Walaupun Ravindra jelas-jelas tahu Isabel dan anaknya baik-baik saja, tetapi ia masih saja merasa sedikit gelisah. Tetapi selama ini ia tidak pernah menunjukkan perasaannya di depan banyak orang. Hanya saja ia menunggu dengan gelisah sendirian di samping. Ketika ia mendengar suara detak jantung anaknya, saat itu ia tidak bisa menutupi perasaannya lagi. Pemeriksaan yang dilakukan hanya memakan beberapa waktu saja. Setelah hasil pemeriksaan itu keluar, mereka langsung memberitahukan Ravindra. Melihat hasil pemeriksaan anaknya yang sangat sehat, Ravindra pun merasa tenang dan sangat puas. Tadi pagi cucu keluarga Gitadara menghubunginya. Hari ini ia akan datang makan ke sini. Jadi sejak tadi pagi keluarga besar Gitadara sudah sibuk mempersiapkannya. Ketika mereka sampai di rumah besar keluarga Gitadara, Isabel pun bisa melihat semua orang sedang sibuk mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan. Ravindra berdiri di samping Isabel dan membengkokkan tangannya. Isabel sekarang sudah mulai terbiasa dengan ini. Ketika ia melihat Ravindra yang membengkokkan tangannya, ia pun sudah secara otomatis merangkul tangannya. Kalau saja ia tidak langsung merangkul tangannya, mungkin Ravindra akan langsung marah. Jadi Isabel pun langsung merangkul tangannya. Melihat Isabel yang begitu nurut, Ravindra baru merasa puas untuk membawa ia masuk ke dalam. "Tuan, nyonya," penjaga rumah pun menyambut mereka. "Nenek sedang menyiapkan makan siang di dalam." Nenek bilang karena nyonya muda tidak makan sarapan, jadi waktu makan siang ia tidak bisa memakan makanan yang terlalu berminyak. Jadi ia menyiapkan makanan yang tidak begitu berminyak. Kalau saja nyonya ada makanan yang ingin dimakan, juga boleh mengajukannya. Tidak perlu, tidak begitu minyak saja sudah boleh.
Walaupun Isabel sedang mengandung generasi keempat dan dari keluarga Gita Dara, tetapi ia sama sekali tidak berani menunjukkan identitasnya di dalam keluarga Gita Dara. Penjaga rumahnya pun pergi meninggalkan mereka. Dari kejauhan, Isabel sudah melihat nenek keluarga Gita Dara. Lalu ia pun menyambutnya. "Nenek, kami sudah kembali." Nenek melihat dengan tatapan yang sangat puas. Walaupun mereka baru menikah beberapa hari, tapi kelihatannya hubungan mereka sudah cukup baik. Dulu yang dipikirkan cucunya hanya saja kerja. Ia sangat jarang sekali pulang ke rumah dan makan. Sekarang, setelah punya istri dan anak, ternyata ia berubah menjadi baik. Kelihatannya menyuruhnya menikah muda itu memang adalah pilihan yang benar. "Baik, kalau ada waktu sering-sering datang ke sini. Aku seorang nenek tua yang tinggal di sini. Kadang-kadang suntuk sekali." Nenek Gita Dara menganggukkan kepalanya dan berkata, "Ayo masuk dan makan." Isabel merasa sedikit tidak tenang dan mengikuti Ravindra masuk ke ruang makan.